Oke, kita lanjut ke part 2 Bolo. Untuk ini ya kita cek di bagian yang ngejim dulu. Nanti kita coba nanti ngejimnya gimana. Siapa tahu cuman pistonnya ngancing doang. Ini masih bersama mekanik TikTok kita Bolo. Untuk langkah pertama yang pasti kita buka di bagian magnetnya. Mbah, ya lek kuwi trae ngono sepul basa. Kalau gede, mampu lah cilik. Gak mampu. Cilik. Untuk ini ya kita buka dulu. Busi kita copot. Terus di bagian magnet ini kita buka juga dua-duanya. Untuk itu kita masukkan shock 17, lalu kita coba putar-putar kayak gini nih. Nah, ini kayaknya enggak ngejim lur, cuman kalau feeling aku di bagian rantai apinya ini yang bermasalah. Ini enggak sebenarnya, enggak ngejim nih. Nah, tapi kok dengkol keras, enggak ngejim ini. Harusnya enggak muter kayak gini nih. Kalau dia memang ngejim. Nah kan, ini muter. Nanti coba kita lihat lagi. Kan udah aman sih untuk engkolnya, enggak apa-apa ini. Oke. Nanti kita coba lihat di bagian rantai apinya, soal otomatisnya ini udah di obo ini. Harusnya dia enggak kayak gini nih. Nanti kita coba kita buka dulu. Dan setelah kita buka bikin terkejut lor. Terkejutnya apa? Memang copot sesuai prediksi aku tuh. Ini rantai api ini atau kampret kalau bahasa kata orang Jawa. Kampret lor, jangan didengerin. Itu omong guyonan. Copot. Nih kan. Nah, nanti otomatisnya ini kita buka juga, kita ganti baru nanti. Untuk sementara yang penting hidup, soalnya nggak ada juga untuk spare partnya, kita akalin lagi. Namanya mekanik itu kan ala-ala lur, yang penting jadi oke. Untuk sementara kita akali dulu. Oke, setelah kita copot lur, kita topkan kembali nanti di bagian magnet, lalu otomatisnya ini kita copot dulu untuk nyetel ini lagi, setel awalnya lagi. Kita tes yang penting motornya nyala dulu ini. Nanti untuk part selanjutnya kan kita ganti, apa-apa yang kurang bagus ataupun kurang benar nanti kita rehab lagi. Dan ternyata lur, gimana mau ini orang otomatisnya juga kayak gini kok. Ya copot lah untuk ini rantai apinya. Ini seharusnya ada tonjolan lagi segini lah kira-kira. Ini enggak ada sama sekali. Baut ini kurang panjang. Nanti kita carikan lagi baut yang agak panjang. Sebenarnya maunya tuh dilangsungin. Cuman kalau ngelangsunginnya kayak gini ya apa yang ditonjol. Sedangkan fungsi ini dia untuk tonjolin ke rantai api ini. Nah, sistemnya kayak gini lur. Ini anggap rantai api. Jadi dia posisikan kendor kayak gini. Nah, ini. Terus nanti dia otomatis langsung neken kayak gini nih. Nah, jadi singset. Jadi singset kayak gini nih. Oke, untuk itu kita setel lagi untuk top timingnya. Topnya berarti pas kompresi ini ya? Oke, untuk topnya atau titik mati atas itu di bagian sini ini ada garis 2 lur. Untuk Yamaha, Jupiter, Vega, Krypton itu sama. Nah, ini titik mati atas. Kalau memang bingung itu dari lubang busi sini nih bisa untuk top. Nah, untuk top magnetnya tadi ini dari lubang busi kita colok pakai obeng ataupun apa. Nah, ini agak terasa dekat nih. Nah, dari sini nih
Ini udah posisi titik mati atas. Selanjutnya untuk di bagian timing rantai api. Nah ini topnya di nih, garis ini. Ini ketemu ke garis ini untuk top timingnya. Untuk cara pasangnya kayak gini nih. Kayak emang rantai apinya juga agak kendor lur. Nanti kita carikan. Untuk sementara yang penting bisa nyala dulu. Nah ini dah posisi top ini lur. Antara ini ketemu dengan ini untuk top timing rantai apinya. Terus kalau yang untuk magnet itu di sini ini ada garis 2 sejajar. Sebenarnya ada 3 lur, cuman yang satu ini enggak gandeng di sini nih. Ini enggak gandeng. Dia yang untuk top timingnya memang ini. Nah, di bagian sini nih. Ini tuh 2 garis. Kalau yang lebih simpel lagi dari lubang busi tadi. Oke, setelah itu kita pasang. Untuk baut-bautnya kita pasang kembali. Apa? Oke, setelah terpasang semua, lalu kita modif lagi untuk yang ini lor. Nanti kita sambung atau gimana untuk baut 10-nya ini. Dia harus benar-benar keluar untuk nonjol nahan si rantai api. Nah, dia kan posisi kendor kayak gitu. Kalau dia ditekan kayak gini, harusnya kayak gini nih, terik. Itu kan terik dia. Nah, untuk sementara kita akali dulu. Cara mengakalinya gimana? Kita las, kita sambung ataupun nanti gimana. Nah ini cuman untuk darurat ya lur. Nanti kita las ini pun bekasnya disambung las, kemungkinan patah ini. Nanti coba kita rehab dulu, lalu nanti kita buka di bagian bak ini, soalnya patahnya takutku nanti ada di dalam. Ini untuk sementara dulu kita buatkan, dilas lagi ini, nanti kita tes. Oke, untuk ngelas ininya kita langsungkan kayak gini nih lur. Cuman untuk sementara, yang penting bisa nyala dulu. Oke, kita las dulu lur. Gak tahu sah, kulino. Wong anu pas titik merem ya, ora diwesi.
Oke lur, nggak perlu rapi, yang penting kuat dulu untuk sementara ini. Nah, posisinya dia harusnya kayak gini nih lur. Jadi si tonjolan ini harus panjang. Kalau memang pendek kayak tadi kan nggak ada yang nonjol ya. Oke, setelah kita pasang kembali, lalu di bagian ini kita setel lur. Usahakan sampai nyentuh ke rantai apinya. Terus nah, kalau udah dirasa terik kayak gini nih, ini kan keterikan lor, kita kendorkan sedikit, minimal dia ada bangsinya. Namanya juga otomatis manual. Kalau kita beli yang orinya atau baru, dia langsung nonjol sendiri secara otomatis. Fungsi otomatis kan itu untuk mengencangkan rantai api ini. Nah, ini udah lumayan kendor. Lalu kita terikkan untuk baut 10-an yang ini. Nah, ini kita terikkan. Oke, setelah kita pasang, kita tutup kembali. Ini pun tutup ala kadarnya aja boleh, biar olinya nanti suatu hidup enggak sampai muncrat keluar. Oke, lalu kita tes untuk kompresinya. Kita coba diengkol untuk ngetes kompresi. Ini bahaya ya, mikrom lumayan. Oke, kita tes untuk kompresinya. Oke, untuk kompresi masih lumayan lor. Nanti kita pasang busi kembali lalu kita tes. Oke, setelah busi kita pasang, kita coba engkol-engkol lor. Oke, untuk motornya udah nyala lor, tinggal nanti kita rehab di bagian kompresi. Prediksi aku klep bocor sama sekernya. Nanti kita coba kita bongkar, yang pasti gantikan kamprat otomatis. Nanti klep kita cek lagi gimana dalamannya. Untuk sementara unitnya udah nyala lor. Nah, oke, cukup sekian lor untuk video kita. Untuk unitnya udah nyala juga, nanti kita tinggal restorasi lagi untuk yang part-part lainnya. Yang pasti nanti kita ganti di bagian kompresi untuk klep, ring piston, sama rantai api atau kampret tadi, terus sama otomatis. Itu kita ganti nanti. Untuk sementara kita kayak gini dulu.
Yang penting udah nyala unitnya, udah tahu kendala-kendalanya. Nanti kita restorasi total untuk bodi-bodinya biar agak kelihatan ini lagi, mentereng lagi. Oke, tetap dukung terus channelnya Boloh dengan cara like, subscribe, comment, and share. Bye bye.